Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya sehingga pelaksanaan presentasi pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir nanti. Yang saya hormati semua pihak penyelenggara kegiatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sebuah kehormatan bagi saya berkesempatan menjadi perwakilan tim untuk tampil mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Pelatihan Komputer dan Laporan Keuangan di Koperasi Pertuni Cabang Sleman dengan Ketua Tim Ibu Trimaryati, beranggotakan Ibu Siti Nurjanah dan Farisna Permatasari dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya membicarakan sedikit mengenai latar belakang dari artikel ilmiah ini. Persatuan Tunanetra Indonesia atau biasa disebut Pertuni adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra Indonesia yang didirikan oleh sekelompok tunanetra pada tahun 1966. Dalam melaksanakan kegiatannya, DPP Pertuni berpedoman pada dokumen-dokumen kebijakan yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau Munas Pertuni. Untuk menjalankan organisasinya sendiri, Pertuni berlandaskan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Salah satu isi dari anggaran dasar Pertuni tersebut adalah bertujuan mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang tunanetra untuk menjalankan kehidupan sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri, produktif, tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pertuni berfungsi sebagai wahana peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya kaum tunanetra, serta penyalur aspirasi kaum tunanetra. Namun, keterbatasan pendidikan dan keterampilan menyebabkan akses penyandang tunanetra untuk mendapatkan pekerjaan masih sangat terbatas. Untuk bisa mempertahankan kehidupannya saja, kebanyakan tunanetra berprofesi sebagai tukang pijat. Nah, maka dari itu, di sini anggota Pertuni Cabang Sleman mayoritas hampir 90% kehidupannya, mohon maaf, tergantung dari penghasilan memijat. Tempat tinggalnya saja, mohon maaf saya bilang di sini masih ada yang tidak tetap atau masih menyewa. Dan ketika harus membayar sewanya dan masanya telah habis, maka mereka ada kendala untuk membayarnya atau ada kendala kesulitan keuangan. Maka dari itu, Pertuni Cabang Sleman berinisiasi untuk membantu mereka dengan mendirikan koperasi. Adapun kepengurusan Koperasi Pertuni Cabang Sleman, yang mana pengurus Koperasi Sejahtera semua dipegang oleh tunanetra dengan susunan kepengurusan sebagai berikut, yaitu ketuanya Bapak Puji Widodo SPD, Sekretaris Ibu Ratna SPD, dan Bendahara Bapak Supriyanto. Jika dilihat dari kepengurusan Koperasi Sejahtera Pertuni Cabang Sleman, masih sangat terbatas, dan karena keterbatasan pengurus koperasi, mereka merasa kesulitan untuk membukukan setiap transaksi koperasi, yang mana selama ini pembukuan dilakukan masih secara manual dan sederhana. Jadi ketika ada anggota lain yang menanyakan masih berapa simpanan dan masih berapa hutangnya, pengurus tidak secara cepat memberikan informasinya. Jadi di sini masih rendahnya pengetahuan pengurus koperasi mengenai komputer. Kemudian, setiap tahun koperasi harus dipertanggungjawabkan di depan anggota koperasi lainnya dalam bentuk laporan rapat anggota tahunan koperasi, yang mana laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Yang mana
Laporan keuangan selama ini yang di akhir tahun biasa dibuat oleh pengurus, akan tetapi masih sebatas pengetahuan pengurus berupa laporan arus kas. Jadi di sini masih rendahnya pengetahuan pengurus koperasi mengenai laporan keuangan. Dari latar belakang masalah yang telah disebutkan di awal, maka dalam pengabdian masyarakat terdapat tujuan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan pengurus koperasi mengenai komputer program Microsoft Excel, yang mana di sini untuk pembukuan koperasi yang tadinya manual, kini menggunakan teknologi komputer yang lebih canggih. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan pengurus koperasi tentang laporan keuangan koperasi, yang mana tujuan laporan keuangan koperasi di sini menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, dilihat dari aspek pemahaman komputer. Metode yang digunakan yaitu memberi pelatihan komputer dengan program Microsoft Excel. Di sini, pengurus koperasi diberikan pelatihan komputer program Excel. Kemudian juga melakukan praktek memasukkan data menggunakan program Microsoft Excel. Yang kedua, dilihat dari aspek laporan keuangan. Metode yang digunakan yaitu memberikan penyuluhan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan koperasi. Nah, di sini pengurus koperasi diberikan pendampingan memasukkan data transaksi keuangan koperasi, kemudian penyuluhan tentang laporan keuangan koperasi, dan juga pendampingan pembuatan laporan keuangan koperasi. Hasil dan implikasi dari pengabdian ini. Hasil yang pertama, pengurus koperasi sudah mampu mengoperasikan komputer dengan program Microsoft Excel. Implikasinya, pengurus koperasi akan mengaplikasikan program Microsoft Excel setiap transaksi koperasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap anggota koperasi terkait dengan jumlah modal yang dimiliki anggota dan juga jumlah hutang yang masih tersisa apabila masih ada hutang. Hasil yang kedua, pengurus sudah mampu membuat laporan keuangan koperasi menggunakan program Microsoft Excel. Nah, implikasinya, pengurus koperasi akan bisa memberikan laporan keuangan koperasi dengan mudah dan cepat. Iya, terdapat foto hasil kegiatan selama pengabdian masyarakat berlangsung. Jika dilihat dari gambar pertama, di sini peserta atau pengurus koperasi diberikan pemahaman di mana cara membuka komputer. Adapun di gambar 2, peserta melakukan praktek penjumlahan dengan Microsoft Excel. Di gambar 3, peserta atau pengurus koperasi melakukan praktek melebarkan kolom. Jadi, untuk di gambar 4 dan di gambar 5 termasuk dari pembuatan laporan keuangan, karena laporan keuangan itu sekurang-kurangnya terdapat neraca dan juga perhitungan hasil usaha. Dan di sini peserta pun atau pengurus koperasi sudah bisa membuat neraca dan laporan hasil usaha. Jadi di sini dapat disimpulkan sekali lagi bahwa yang pertama, pengurus koperasi sudah mampu mengoperasikan komputer dengan program Microsoft Excel, dan yang kedua, pengurus koperasi sudah mampu membuat laporan keuangan menggunakan program Microsoft Excel. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah. Dan jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.